Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nengar Rendana. Saya guru dari SD Negeri 4 Abuan yang beralamat di Banjar Dinas Abuan Kangin, Desa Abuan, Kecamatan Sud, Kabupaten Bangli, yang merupakan guru peserta pelatihan pembelajaran mendalam lokus SD Negeri 13. Pada kesempatan ini saya akan mengajar matematika di kelas 6 dengan menggunakan pembelajaran mendalam dengan materi bilangan cacah, di mana murid diharapkan mampu membaca dan menentukan nilai bilangan cacah dari 100.000 hingga jutaan, serta mampu menentukan nilai tempatnya. Demikian perkenalan dan materi yang akan saya sampaikan. Mari kita simak video berikut ini. Berdiri semua. Tangan jalin. Om Swastiastu. Om Awilangkastu Namasida. Baik, selamat pagi. Pagi. Kita bisa luar biasa hebat. Baik, anak-anak, sebelum kita melaksanakan kegiatan atau beraktivitas maupun belajar, ya, sebaiknya mari kita berdoa bersama-sama. Baik, tangan mesti karena Bapak akan bantu untuk berdoanya, ya, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, ya. Berdoa mulai. Om Awilangkastu Namasida. Om Swastiastu Tatastu Namaswaha. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai aktivitas, mari kita nyanyikan lagu wajib nasional, ya. Itu salah satunya lagu wajib nasional bagi negeri. Baik, 1, 2, 3, mulai. Silakan itu semua. Ya, selanjutnya Bapak akan absen ya hari. Ada yang hadir hari ini? Ada. Berapa orang? 1. Selanjutnya Bapak akan bacakan nama anak, ya. Dewa Ayu Kaisra Prameswari. Hadir, Pak. Gede Arya Satya. Hadir, Pak. Okta Gunarta. Hadir, Pak. Muhammad Deviari. Hadir, Pak. Supa Pratiwi. Hadir, Pak. Baik. Terus selanjutnya kita akan belajar yaitu tentang. Oke, sebelum kita mulai kegiatan lagi, biar lebih semangat lagi, ya. Ayo anak-anak berdiri semuanya, ya. Kita akan relaksasi biar tidak tegang, ya, biar rileks, ya. Kita akan memainkan tepuk, ya. Jadi salah satu tepuk yang kita tampilkan di depan, ya. Tepuk P5. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Oke, silakan anak-anak duduk semua. Nah, sebelum juga kita beranjak ke materi, Bapak menyampaikan kesepakatan kelas, ya, yang sudah kita sepakati bersama, ya. Jadi yang pertama, datang tepat waktu, ya, berpakaian sesuai hari. Ya, contohnya hari ini, ya. Hari apa sekarang? Rabu. Tentu pakaiannya pakai batik, setelan batik, ya. Kemudian yang selanjutnya itu saling menghormati sesama teman dan juga kepada guru, ya.
Kemudian yang keempat, mendengarkan saat guru berbicara. Dan selanjutnya, itu tidak boleh mengejek teman. Nah, ini sangat dilarang ya. Nah, baik selanjutnya. Nah, gambar apa ya anak? Sepeda. Oke, semuanya kenal ini adalah gambar sepeda ya. Nah, ya, sekarang silakan. Berapa sih harga sepeda ini ya? Berapa harga sepeda ya? Apa harga sepeda ini kira-kira ya? Nah, ini dia. Coba dibaca berapa anak-anak? 1.635.713 rupiah. Iya, karena ini kenapa sih rupiah? Karena ini menunjukkan apa? Harga. Karena ini menunjukkan nilai harga ya. Misalnya, bagaimana cara anak membaca harga sepeda? Tadi sudah anak baca ya, yaitu mulai dari nilai lebih tinggi ke nilai terendah ya, atau dari jutaan, ratus ribuan, puluh ribuan, ribuan, ratusan, puluhan dan satuan ya, sudah anak tadi baca. Nah, yang Bapak akan bahas materi hari ini yaitu bilangan cacah ya. Nah, di mana yaitu membaca, menulis, dan juga menentukan nilai tempat ya, pembilangan hingga jutaan atau 1 juta ya. Nah, ini juga sebenarnya Pak sampai juga tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran hari ini. Ya, anak-anak atau peserta didik mampu membaca bilangan cacah sampai 1 juta atau jutaan ya. Kemudian dengan tepat melalui literasi menuliskan bilangan cacah sampai jutaan dan menentukan nilai tempat bilangan cacah sampai jutaan. Ini juga akan Bapak sampaikan sistem penilaian ya. Yang mana sistem penilaian itu adalah sikap ya, kemudian pengetahuan, dan juga terakhir keterampilan ya. Nah, mari anak-anak sebelum juga lanjut ke materi selanjutnya ya, kembali lagi ke lokasi ya. Silakan anak-anak berdiri yang lebih rileks ya, biar lebih semangat anak-anak ya. Ya, kita akan coba tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ha. Aha aha. Ha. Aha aha. Semangat. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan untuk semua kembali. Akan lanjut ya, yaitu bilangan cacah. Nah, dimana mungkin anak-anak sudah mengenal yang namanya bilangan cacah ya, baik dari kelas 1 dan sampai kelas 5 juga anak tetap mempelajari bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu dimulai dari angka 0 ya, mulai dari angka 0 dan seterusnya. Nah, ini contohnya ya, contohnya Bapak sampaikan di layar ya, yaitu mulai dari 0 ya, 1, 2, 3, 4 ya, sampai seterusnya ya. Nah, ini Bapak tampilkan semuanya dan sampai seterusnya. Nah, inilah contoh dari penulisan bilangan cacah yang dimulai dari angka 0. Dari angka 0 ya. Nah, selanjutnya ini Bapak tampilkan contoh ya tentang data. Ayo, anak-anak bersama-sama semuanya. Ayo amati data jumlah yang terpapar COVID-19. Karena masih ingat kan dengan yang namanya COVID? Masih. Nah, itu disampaikan atau dibilang COVID-19 karena pas kejadian tahun 2019 ya. Yang Bapak tampilkan sini adalah data ya, supaya anak-anak nanti mengenal namanya angka-angka atau nanti bisa membedakan nilai tempat ya, penulisan. Nah, ini contoh data yang Pak tampilkan ya. Yang pertama itu ada sistem di angka 75.257. Yang berikut ada sistem basement itu ada 26.018 jiwa ya. Kalau tentang jumlah orang
itu satuannya jiwa ya. Dan kemudian juga selanjutnya yang provinsi ya, provinsi yang terjangkit waktu itu sesuai dengan data yang Bapak temukan ada dapat dapatkan ya dari Google ini 34 provinsi. Kalau kabupatennya itu 481 kabupaten ya. Kemudian ini konfirmasi datanya 135.123 jiwa. Nah, kemudian yang sembuh ya, itu 89.618 jiwa. Nah, itu tercatat korban meninggal waktu itu di angka 6.021. Nah, ini contoh-contoh angka atau data ya yang nanti bagaimana bisa membedakan atau menilai, menaruh di nilai tempat ya. Nah, ini ya. Pernahkah anak-anak melihat angka-angka seperti ini? Pernah. Tentunya sebelumnya juga anak tidak pernah melihat ya. Nah, selain gambar tersebut, di manakah juga anak-anak pernah melihat kira-kira? Dari gambar yang ini, di mana anak-anak pernah melihat angka-angka yang mirip maupun tidak persis? Seperti mana? Di mana? Di buku matematika ada nggak? Ada. Nah, selain di buku matematika, di mana lagi? Ya, tabel perkalian, bagus. Selain tabel perkalian apa lagi? Di mana lagi? Dia lihat angka? Ya, di jam itu juga ada angka, ya. Banyak tempat lain juga ya. Nah, selanjutnya Bapak akan mengajak anak untuk menulis ya, mempraktekkan menulis bilangan saja sampai jutaan ya, atau 1 juta ya. Berikutnya ya, ini contoh soal ya. Nah, ilustrasi ya. Ini sebuah ilustrasi yaitu Yohana merupakan siswa baru di kelas 5 SD di Pancasila ya. Karena memasuki kelas baru, ibu membelikan beberapa peralatan sekolah seperti buku dan alat tulis ya. Ibu membelikan Yohana 4 buku tulis dengan harga 14.500 rupiah. Nah, kalau harga itu ada nilai bilangnya lah rupiah ya. Cara menulis 14.500 adalah sebagai berikut. Nah, kita anak perhatikan ya. Ini contohnya. Bagaimana cara menulis 14.500 ya? Disimak ya. Ini ya. Ini untuk tentukan yang pertama ya. Tentukan angka yang menunjukkan nilai tempat 10 ribuan, yaitu angka 1. ya. Kemudian yang kedua, nah itu nilai satuannya berarti angka 1, ini 10 ribuan ya. Yang kedua ya, tentukan angka yang menunjukkan nilai tempat ribuan, yaitu angka 4. Berarti di sana ditaruh di tempat ribuan ya. Buang tempatnya di tempat ribuan ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, tentukan angka yang menunjukkan nilai tempat ratusan, yaitu angka 5. Berarti tempatnya di sini ya, di nilai ratusan. Nah, sana angka 5. Nah, sedangkan sekarang ada puluhan satuan. Itu yang ditempati oleh angka, kira-kira angka apa? Angka 0 ya. Yang keempat, tentukan angka yang menunjukkan nilai tempat puluhan, yaitu angka 0 ya, ditulis 0 ya. Yang selanjutnya yang kelima ya, tentukan angka yang menunjukkan nilai tempat satuan, yaitu 0 juga ya, ditulis 0. Nah, gimana cara nulis di bawahnya ya? Berarti yang menempat ribuan itu ada angka 1 dan 4 ya, yaitu dibaca 14.000. Sedangkan nilai satunya adalah angka 5. Jika dibaca 500 ya. Nah, angka 0 itu tidak dibaca lagi ya, karena sudah diwakili oleh 14.500. Nah, kalau ditulis dengan angka di bawah seperti itu ya, ditulis dengan huruf di bawahnya dibaca 14.500
Oke. Bagaimana cara menuliskan bilangan 75.000 rupiah? Bagaimana ya? Bagaimana cara menuliskan bilangan 70.257 ya? Nah, siapa yang bisa menuliskan nilai tempat 10 ribuan? Silakan. Angga maju ke depan. Ya, nilai tempat 10 ribuan ya. Oke, silakan duduk. Diam dulu Angga. Bagaimana kira-kira nilai yang ditulis oleh Angga? Benar tak? Benar. Oke, tepuk tangan Angga. Silakan Angga duduk ya. Oke, itu sudah dituliskan. Lalu kita simak bersama-sama. Benar tak? Perhatikan bersama-sama ya. Nah, ternyata nilai 10 ribuan itu ditulis angka 47 ya. Nah, di sana kelihatan angka 7-nya. Itu benar ya. Untuk berikutnya, siapa yang bisa menuliskan nilai tempat ribuan? Ayo. Ya, silakan Arya. Silakan Arya, tulis angka tempat ribuan. Oke, diam dulu ya. Gimana kira-kira anak-anak yang ditulis sama Arya? Benar. Oke, tepuk tangan untuk Arya. Oke, mari yang mana pembuktian ya sebagai pemuda benar nggak? Jawabannya Arya yang tulis angka 5. Ayo lihat bersama-sama. Ternyata benar ya. Ribuan yang di depannya angka 5 ya. Nah itu angka 5 ya. Nah sekarang untuk berikutnya. Siapa yang bisa menilai tempat ratusan? Silakan Devina. Ya Devina coba tulis nilai tempat angka ribuan. Silakan. Ribuannya angka berapa ribuan? Ya. Oke, gimana kira-kira? Apakah benar yang tulis oleh Devina? Silakan Devina ya. Sebagai pembuktian juga kita lihat bersama-sama ya. Ya, ternyata juga benar ya. Nilainya ratusan itu adalah angka ribuan. Sekarang siapa yang bisa menulis angka nilai puluhan? Ayo, silakan Ori. Oke, 0 ditulis. Kira-kira bagaimana teman-teman anak-anak? Benar? Nilai puluhannya 0? Nah, gimana ragu ini? Oke, ya ragu katanya. Silakan duduk dulu Ori ya. Sebagai pembuktian coba kita lihat ya. Oh, ternyata benar. Kurang yang tadi Bapak akan kasih penjelasan lagi ya. Story-nya salah ya. Nanti kita ulang lagi ya, tidak apa-apa ya, namanya baru belajar ya. Nanti kita akan lagi ulang. Siapa yang bisa menuliskan nilai satuan? Silakan. Ya, satuan. Silakan. Nilai satuan ya. Satuan paling ujung ya. Angka berapa itu? Angka 7. Bagaimana kira-kira anak-anak? Benar. Oke, mari kita lihat bersama-sama ya. Oke, benar angka 7 ya. Oke. Nah, bila ditulis di ribuan itu kan diwakili angka berapa? 75.000 ya. Yang kemudian ratusannya 200. Persatuannya 27. Baik, kemudian ya, dari anak-anak praktekan ya. Baik, selanjutnya ya, kita perlu berlatih lagi, lebih banyak lagi ya, supaya anak lebih paham dan lebih mengerti ya. Baik, untuk soal berikutnya ya. Nah, kalau ditulis di bawah angka seperti itu ya, 75.257. Baik, untuk soal berikutnya. Nah, bagaimana cara menuliskan bilangan 86.431 ya. Nah, kita akan coba lagi. Ayo, siapa yang bisa menuliskan nilai tempat ribuan? Ayo. Silakan. Tulis deh. Ayo.
selanjutnya siapa yang bisa menulis nilai tempat ribuan? Ayo, Pino, silakan. Ayo tempat ribuan ya. Ya, bagaimana kira-kira? Benar tulis yang dijawab oleh Pino? Beri aplaus untuk Pino ya, tepuk tangan. Oke. Ya. Selanjutnya siapa yang bisa melihat tempat ratusan? Ya, silakan Pino. Ayo. Melihat tempat ratusan ya. Oke. Gimana kira-kira? Benar. Kita tunjukkan ya, kita lihat bersama-sama ya untuk nilai ratusan ya. Ya benar, 400. Jadi ini angka yang nilai 4 ya. Angka 4 yang mewakili nilai ratusan. Nah berikutnya untuk nilai tempat puluhan, siapa yang bisa menuliskan? Ayo, silakan Mila. Ya, ada 3 yang ditulis oleh Mila. Kira-kira benar tak? Benar. Oke, tepuk tangan buat Mila. Demikian ya, berarti anak-anak sudah paham ya. Sudah paham, sudah jelas dengan nilai tempat bilangan caca ya. Baik itu dari ribuan, dari ribuan, ratus ribuan, dan juga puluhan ya. Ya ini diwakili angka 1 oleh angka 1 untuk ribuan ya. Kalau di ribuan seperti 86.000 ya. Kemudian ratusnya 400. Satuannya 31 ya dan puluhan. Nah, kalau ditulis angka seperti itu di bawahnya, kalau dibaca selanjutnya ya. Nah sekarang membaca bilangan caca sampai jutaan atau 1 juta ya. Nah ini, coba tampilkan juga sebuah contoh yang misalnya ini harga sebuah obat ya. Ilustrasinya, adiknya Asep sudah mengalami gejala COVID-19 ya, yaitu batuk, pilek, dan demam. Ibunya meminta Asep membelikan obat di apotek. Dapatkah kalian membantu Asep membaca harga obat yang dibelinya? Nah, kira-kira berapa itu angkanya anak? Berapa? 500. Ya, nilainya lah Rp66.500 per botol ya. Nah itu seperti gambar yang tampil. Kalau dibaca di bawahnya itu kita membaca bilangan ya. Nah di bawah, nah ini ya, Rp66.500 ya. Ilustrasinya. Nah, ini satu lagi. Ini ada juga ilustrasi yang kedua ya. Itu Kecamatan Kayu Tanam terletak di Kabupaten Padang Pariaman ya, Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2018 penduduk kecamatan ini berjumlah 26.932 jiwa yang terdiri atas 13.354 jiwa laki-laki dan 13.578 jiwa perempuan. Nah, berdasarkan bacaan tersebut, coba kerjakan beberapa hal berikut. Ini pertanyaan berikutnya ya. Yang pertama, tuliskan jumlah penduduk Kecamatan Kayu Tanam dan tentukan nilai tempatnya. Yang kedua, tuliskan jumlah penduduk perempuan Kecamatan Kayu Tanam dan tentukan nilai tempatnya. Yang ketiga, tuliskan jumlah penduduk laki-laki Kecamatan Kayu Tanam dan tentukan nilai tempatnya. Yang keempat, tuliskan cara membaca bilangan yang kalian peroleh dari nomor 1, 2, dan 3 di atas ya. Baik, mari kita simak sama-sama ya. Sekarang tentukan jumlah penduduk Kecamatan Tanam dan tentukan nilai tempatnya. Nah ini jumlah penduduknya ya. Jumlah penduduk itu 26.932 jiwa. Nah, sekarang kembali lagi untuk anak-anak
ribuan. Nah, sekarang 2 angka ya. Benar nak? Masih salah katanya. Ayo siapa bisa memperbaiki? Ayo silakan Pania. Ayo silakan Pania. Boleh Pak, bisa ya? Ya. Oke, ayo naik tempatnya. Angka 2. Oke, kira-kira benar nak anak-anak? Nah, sebagai pembuktiannya ya. Nah, buka ya. Ini satuannya 2 ya, kalau ribuannya juga 2. Wakil ya. Selanjutnya siapa yang bisa memberikan tempat puluhan? Ayo, ini tempat puluhan. Yang Narendra, silakan Narendra. Ini tempat puluhan, ya. Ya. Oke. Gimana kira-kira anak-anak? Kita lihat juga jawabannya ya. Ya benar, angka 3 ya. Siapa yang bisa menjadi tempat ratusan? Ayo, yang belum dapat ya, Okta. Jangan Okta. Jadi tempat ratusan. Oke, udah Pak, kira-kira anak-anak? Ini tempat ratusan. Jadi mari kita simak rumahnya ya. Kelas 9, benar ya. Yang berikutnya lebih banyak angka 6 ya. Kemudian juga ribuannya angka 2. Ya. Kalau ditulis dari ribuan berarti 26.932. Kita itu dalam bentuk angka ya. Nah itu dua angka di bawahnya ya. 26.932. Selanjutnya ya. Selanjutnya anak sudah paham ya menulis nilai tempat bilangan ya. Nah ini yang tadi yang kedua ya, jumlah laki-laki ya. Nah, jumlahnya 113.354 jiwa ya. Nah, yang mana? Nah ini letakkan setiap angka pada tabel nilai tempat mulai angka yang paling kanan atau dari belakang. Kalau angka yang paling kanan itu merupakan nilai apa? Satuan. Berarti nanti anak-anak diinstruksikan untuk mulai menulis dari tempat satuan ya. Berarti yang menempati angka satuan di angka 13.554 langkah 4. Yang keempat, kita perhatikan angka 4 benar. Nah, itu nilai ratusannya angka 5. Mari kita sama angka 5 ya. Itu nilai ratusannya 3. Selanjutnya untuk nilai ribuannya 3 ya. Yang 10 ribuannya angka 1. Yang bila ditulis adalah 13.354. Nah, bila ditulis dalam bentuk angka tulisan menjadi 13.354. Selanjutnya ya. Ini tentukan jumlah penduduk perempuan kecamatan Kalitanam dan tentukan nilai tempatnya. Ya, ini untuk jumlah penduduk yang perempuan, yang tadi kan laki-laki ya. Nah ini bila ditulis dalam urut seperti ini ya, jumlah penduduknya yang perempuan yang tadi ya. Nah, itu 13.578 ya. Tapi yang untuk menempatkan nilai satuannya angka berapa? 8. Ya. Untuk nilai tempat puluhan 7 ya. Kemudian untuk ratusan 5. Ya. Untuk nilai ribuannya 3. Nilai puluh ribuannya 1 ya. Tinggal nilai ribuan itu adalah 13.578. Kemudian untuk membaca itu gabungan angka dan keluar berdasarkan ketentuan membaca bilangan ratusan. Jadi ya, itu 13.578. Oke, selanjutnya ya.
gambar apa ini Pak ini? Bisu. Bisu atau es? Ya. Tapi bukan rasa yang Bapak tanya ya, atau warnanya. Yang Bapak tanya adalah harganya ya. Berapa kira-kira harganya itu? 16.590. Nah ini nilai tempat untuk angka ribuan. Pada angka kita mulai dengan angka satuan ya. Kalau nilainya 16.590, kita mulai dari satuan, jadi mulai dari angka 0. Nilai satuannya angka? Nilai angka? 9. Terus ratusannya? 5. Nilai ribuannya? 6. Nilai 10 ribuannya? 1. Nah, bila ini digabung menjadi 16.590. rupiah. Nah di sini satuannya rupiah karena itu menunjukkan Harga. harga. Nah, ya. Nah, bila dibaca dengan huruf 590. selanjutnya. Nah ini gambar apa anak? Sandal. Ya ini gambar sandal ya, sama ya. Yang tanyakan bukan warna atau nomornya enggak ya, tetapi harganya. Berapa harganya tertera? 26.650. Ya, ya, harga ya. Nah, selanjutnya kita akan tempatkan nilai tempat bilangan mereka ya. Mulai dari satuan. Satuannya angka berapa anak? 0. Bukan 0. Puluhannya? 5. Ratusannya? 6. Ribuannya? 6. Ribuannya apa? 2. Tidak digabungkan ini menjadi 26.650 rupiah. Nah, bila dituliskan dalam huruf ya, dalam huruf ya. Nah, itu dibaca 26.650 ya. Nah ini ya, gambar apa anak? Rupiah apa? Pramuka. Bukan. Kita membahasnya juga bukan masalah warna dan juga nama ya. Yang kita bahas adalah harganya untuk mendapatkan nilai tempat bilangan ya. Nah ini berapa yang angkanya itu yang tertera? Harganya 75.876. nah ini nilai satuannya angka 6. nah, kemudian nilai puluhannya 7. nilai ratusannya 8. ya, ribuannya juga 5 10 ribuannya 7. ya. Sudah digabungkan menjadi 75.876. ya. Nah, bila ditulis dalam bentuk huruf ya, dibaca 75.876. ya. Oke, anak-anak kita lanjutkan lagi ya untuk nilai tempatnya ya. Kayak ini ya, ini angka 5 itu adalah 10 ribuan ya. Kemudian angka 4-nya ribuan, angka 3-nya juga ratusan ya. Angka 4 itu puluhan, angka 5-nya satuan ya. Bila ini digabungkan juga menjadi 54.345. bila ditulis dalam bentuk huruf ya, dibaca 54.345. dan selanjutnya juga ada contoh angka ya. Nanti anak-anak tinggal membaca cuma membaca ya. Simak aja dulu ya. Nah itu Bapak sampaikan dulu itu ada 10 ribuan yang diwakili angka 7 ya. Kemudian ribuannya diwakili angka 2 ya. Kemudian juga angka 6 mewakili ratusan. Ribuannya ini diwakili angka 3. Satuannya diwakili angka 4 ya. Bila digabung seperti ini ya.
membacanya. Kalau dengan atau ditulis dengan huruf ya. Gimana cara membacanya? 72.634. Oke. Ayo mari kita lihat bersama-sama ya. Benar? Benar ya. 72.634. Berikutnya ya. Di bawahnya juga sama. Ini angka puluh ribuan diwakili oleh angka 1, ribuannya diwakili oleh angka 2 ya. Kemudian ratusan juga diwakili oleh angka 1, puluhannya diwakili angka 0 ya, satuannya diwakili angka 5. Bila digabung ya, ini menjadi 12 ya. Kemudian ada 100 ya. Kemudian ada 05. Nah, kalau ini dibaca menjadi dalam bentuk huruf ya, ditulis dalam bentuk huruf, kemudian dibaca seperti apa kira-kira? Ayo. 12.105. Ya, 12.105. Mari kita lihat bersama-sama. Benar nggak? Ya. Ternyata benar ya. 12.105. Oke, simak berikutnya ya. Selanjutnya. Tambahkan lagi ya. Itu 2 ribuan yang mewakili angka 7 ya, kemudian ribuannya diwakili angka 9 ya, kemudian itu 3 diwakili angka ratusan angka 3 ya, kemudian puluhannya diwakili oleh angka 0 ya, kemudian satuannya diwakili angka 8. Bila digabung ya, yang pada ribuan itu 7 sama 9 ya, kemudian yang pada ratusan itu angka 3 ya, kemudian yang mewakili angka satuannya angka 8. Mana kira-kira kalau ini dibaca anak dalam bentuk huruf? 79.308. Oke, 79.308 ya. Mari kita lihat sama-sama. Ya, cepat juga anak membacanya ya. 79.308 ya. Oke. Terus selanjutnya ya, Bapak kira anak sudah paham ya. Sudah paham untuk tentang bilangan caca, nilai membacanya, menaruh pada nilai tempatnya dan juga menuliskannya ya. Sudah paham? Terus selanjutnya ya. Nah, ini. Bapak tekankan kembali ya untuk angka 0. Angka 0 pada nilai tempat ratusan dalam bilangan 826.024 itu angka 0-nya tidak dibaca ya. Seperti tadi sudah Bapak ambilkan contohnya ya. Kan ada angka puluhan diwakili angka 0 ya. Karena angka 0 pun dimanapun tempatnya ya, baik itu tempat ribuan, ratusan, puluhan, satuan itu tidak dibaca ya. Cuman mereka itu mewakili nilai tempat saja. Ya, nanti kalau dibacanya seperti ini bukan 826.000 bukan begitu ya. 024 bukan begitu. Tapi bacanya adalah 826.024. Berarti angka 0 ini tidak dibaca ya. Ya. Kenapa? Karena angka 0 tetap bernilai 0 ya. Meskipun dia itu menempati ratusan ribu, nilai 0 tetap dia dibaca 0 ya. Tidak ada tidak dibaca ya. Cuma nilai 0. Nah, kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini? Bilangan caca. Bilangan caca, nilai tempat dan juga masalah harga barang ya, jumlah penduduk ya, dan juga tentang harga obat atau lain-lain ya. Yang selanjutnya ya. Nah, ini yang kita pelajari barusan ya, yaitu membaca dan menulis bilangan hingga dari 100.000 sampai jutaan ya. Seperti contohnya ya. Itu puluhan ribu, 90.000 ya. Kemudian kalau ribuannya contohnya 9.000 ya. Kalau ratusannya 900. Kalau puluhannya 80 misalnya ya. Persatuannya 8. Itu contohnya ya. Sama ditulis, kalau ditulis itu adalah nilai ribuannya 9 ya, ribuannya ya. Kemudian ribuannya 9 juga ya. Kemudian ratusannya 9. Puluhannya
Satuannya 8. ya. Kalau digabung ya jadi 9.988. Ya. Perhatian ya. Kalau ditulis dalam bentuk huruf ya, sambil dibaca ya. 99.988. Lambang bilangnya seperti ini di bawah ya. Begitu ya. Ingat yang paling penting adalah jangan lupa menuliskan titik di setiap angka dari kanan ya. Kalau sudah 3 digit atau 3 angka itu berarti ada titiknya karena menunjukkan nilai 4, misalnya ribuan ya. Seperti ini ya. 1, 2, 3 berarti di sini ada titiknya karena itu sudah mulai melangkah ke ribuan ya. Kalau sampai dia lagi 3 huruf berarti itu sudah jutaan ya. Oke, itu aja yang Bapak sampaikan materi hari ini ya. Untuk selanjutnya Pak, silakan anak-anak membentuk kelompok. Nah, silakan kelompoknya dibagi 4 ya. Silakan. Yang Putri dengan Putri ya, Putra dengan Putra ya. Silakan. Silakan bisa dirapatkan ke lagi. Ini bisa manfaatin. Ya. Udah. Bisa ada nyaman? Oke, silakan. Segini. Ya, kalau tak bagikan ya kelompoknya. Silakan ya. Silakan dibaca dulu terlebih dulu sebelumnya baru lalu dikerjakan ya. Silakan. Silakan ada yang membaca, ada yang menuliskan ya. Silakan nanti ditulis dengan rapi ya. Ada yang membaca atau mengerjakan soal, ada yang menulis ya. Silakan siapa yang dipercaya nanti untuk menulis silakan ya. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas ya. Silakan kerjakan kelompoknya. Dan ada yang kurang lebih untuk soalnya boleh ditanyakan ya. Silakan saya rapi biar bisa dibaca. Kira-kira bisa? Ya, silakan bisa coba ya. Ada yang membacakan dan juga ada yang menulis ya. Ya, waktunya sudah berjalan ya. Yang di bawahnya ditulis dengan hurufnya. Bilangnya dibilang huruf. Nggak bisa. Makanya benar. Ya. Angkanya ditulis ya, supaya tulis yang mana menempati
silakan perwakilan dari kelompok silakan store di kawan-kawan ya. Silakan store. Di sini ingat isi nama kelompoknya ya. Silakan perwakilan masing-masing kelompok silakan store ke depan ya. Bagi satu kelompoknya. Bisa ya, dan sudah hampir semua ya anak-anak betul ya, dan mengerti tentang nilai tempat bilangan saja ya. Untuk selanjutnya silakan anak-anak kembali ke tempat masing-masing. Untuk selanjutnya Bapak akan kasih tugas ya untuk dikerjakan di rumah. Nah, untuk yang tugas ini merupakan tugas individu ya. Nanti dikerjakan di rumah sambil belajar ya. Kemudian nanti di store-nya minggu depan ya. Silakan di belakang. Di belakang dulu ya. Pertemuan kita kali ini ya, itu untuk mengenai tugasnya silakan nanti dikerjakan di rumah dan kemudian distorkan minggu depan ya. Sebelum anak Bapak mengakhiri pertemuan kali ini atau pembelajaran hari ini ya, tadi kita awali dengan doa dan kita juga akan tutup dengan doa ya. Silakan anak-anak berdiri semua. Nah, Bapak akan tutup dengan mengucapkan Namo Santi. Ya, Namo Santi. Om Santi 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 Om. Wah, silakan.